Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang himpunan. Kamu pernah tidak ikut suatu perkumpulan di sekolahmu? Di sekolah biasanya terdapat banyak sekali perkumpulan, seperti perkumpulan murid-murid yang suka basket, sepak bola, bulu tangkis, atau perkumpulan murid-murid yang suka matematika. Nah, dari perkumpulan-perkumpulan itu bisa disebut dengan himpunan. Dengan adanya himpunan, kita bisa mengetahui dan membedakan apa saja yang termasuk dalam himpunan atau tidak. Yuk, kita belajar lebih lanjut tentang himpunan. Pertama, kita mulai dengan pengertian dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya dalam himpunan tertentu. Jadi, himpunan anggotanya sudah jelas ya, tetapi ada juga yang disebut bukan himpunan. Kalau bukan himpunan, berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Kamu bisa lihat contohnya di slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang merupakan contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Contoh himpunan itu ada yang pertama himpunan hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Jadi kita bisa menyebutkan anggota-anggota himpunan tersebut. Kemudian yang kedua ada himpunan warna pelangi. Nah, di sini warna pelangi kita bisa melihatnya secara jelas ya. Ada merah, jingga, kuning, dan seterusnya. Yang ketiga ada himpunan bilangan asli. Dan yang terakhir ada himpunan bilangan prima antara 1 dan 10. Kemudian, untuk contoh bukan himpunan, yang pertama ada himpunan lukisan yang menarik. Karena arti kata menarik berbeda-beda menurut setiap orang. Lalu yang kedua ada himpunan orang pintar. Karena untuk ukuran pintar tidaknya seseorang itu tidak pasti ya. Yang kemudian yang ketiga ada himpunan warna yang bagus. Karena menurut setiap orang itu warna yang bagus itu berbeda-beda. Kemudian untuk keanggotaan himpunan dapat dilihat di situ. Diberikan tanda elemen ya. X elemen A itu dibaca X merupakan anggota himpunan A, sedangkan X terus ada tanda elemen tapi dicoret A begitu, itu X bukan merupakan anggota himpunan A. Contoh, misalkan himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan R itu terdiri dari A, B, D. Lalu himpunan K itu terdiri dari 0. Maka dapat disimpulkan bahwa 3 merupakan anggota A, kemudian B merupakan anggota R, lalu C bukan merupakan anggota R, lalu 0 merupakan anggota K, dan 0 bukan merupakan anggota R. Dan berikut ini adalah simbol-simbol himpunan. Simbol-simbol untuk himpunan dari bilangan-bilangan ya. Yang pertama ada C, adalah himpunan bilangan cacah yang anggotanya terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada N, adalah himpunan bilangan asli yang anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada Z, adalah himpunan bilangan bulat
Ya, seperti kita ketahui, bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Jadi, anggota dari Z yaitu semua bilangan bulat negatif dan semua bilangan bulat positif termasuk 0. Lalu ada E adalah himpunan bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Anggotanya ada 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian ada O adalah himpunan bilangan ganjil yang anggotanya yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian ada P adalah himpunan bilangan prima. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi anggota bilangan prima ada 2, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada R adalah himpunan bilangan real. Teman-teman, dalam penulisan himpunan itu ada aturannya sendiri ya. Berikut ini adalah aturan cara penulisan untuk suatu himpunan. Yang pertama, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misal, A besar, B besar, Z besar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Jadi anggota-anggotanya itu disebutkan dalam kurung kurawal. Yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya digunakan tanda koma. Misal anggota himpunan A yaitu kurung kurawal lalu 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, dapat digunakan tanda titik-titik. Nah, untuk menyebutkan dan seterusnya itu penulisannya dengan tanda titik-titik. Kemudian, notasi elemen atau seperti pada slide berikut itu dibaca anggota dari. Lalu ada notasi elemen dicoret, itu dibaca bukan anggota dari. Nah, setelah kita mengetahui cara untuk menuliskan himpunan, berikut ini ada untuk cara menyajikan suatu himpunan. Yang pertama ada enumerasi atau mendaftar anggota-anggotanya. Enumerasi yaitu suatu himpunan yang dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang ditulis dalam tanda kurung kurawal dan di antara setiap anggotanya dipisah dengan tanda koma. Contohnya tertulis di situ ya. A atau himpunan A memiliki anggota dalam kurung kurawal 3, 5, 7. Kemudian himpunan B memiliki anggota 2, 3, 5, 7. Dan terakhir C memiliki anggota A, I, U, E, O. Ditulis seperti itu. A besar sama dengan dalam kurung kurawal 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu kita juga bisa menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Kita tuliskan
sifat-sifat yang menjadi anggota dari suatu himpunan tersebut. Di situ contohnya ada himpunan A sama dengan dituliskan himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kemudian himpunan B, himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Lalu himpunan C, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Cara yang selanjutnya yaitu dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan yaitu suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum ya. Di situ penulisannya A sama dengan dalam kurung kurawal X, terus ada garis pembatas seperti itu, 1 kurang dari X kurang dari 8, koma, X, anggota bilangan ganjil. Nah, penulisan itu cara membacanya yaitu A adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X antara 1 dan 8 dan X anggota bilangan ganjil. Kemudian ada B adalah himpunan yang anggotanya Y dengan syarat Y kurang dari 10 dan Y anggota bilangan prima. Kemudian ada C adalah himpunan yang anggotanya Z dengan syarat Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam himpunan. Yang pertama, ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi dinotasikan dengan kurung kurawal atau 0 dicoret. Contoh himpunan kosong yang pertama adalah himpunan R yang beranggotakan X dengan syarat X kurang dari 1 dan X anggota bilangan cacah. Nah, seperti yang kita ketahui, bilangan cacah itu dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Jadi, kalau X kurang dari 1, berarti X itu bisa jadi 0 atau negatif 1. Jadi, X bukan termasuk bilangan cacah. Jadi, R adalah himpunan kosong. Kemudian yang kedua adalah himpunan A, yaitu himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ya, seperti kita ketahui, bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2 ya. Contoh bilangan ganjil itu 1, 3, 5. Nah, 1, 3 ataupun 5 itu tidak bisa dibagi 2. Yang kedua, ada himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S ya. Misal, kita punya contoh T, himpunan T memiliki anggota 4, 6, 8. Nah, kita cari kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi himpunan semestanya. 4, 6, dan 8 itu termasuk bilangan asli. Jadi, bisa dituliskan semesta dari T ya adalah bilangan asli. Notasinya yaitu S sama dengan kurung kurawal bilangan asli. Kemudian 4, 6, 8 itu juga termasuk bilangan cacah. Jadi bisa dituliskan semesta dari himpunan T adalah bilangan cacah. Dinotasikan S sama dengan dalam kurung kurawal bilangan cacah. Nah,
8 juga merupakan bilangan genap. Jadi semesta dari T bisa bilangan genap. Jadi notasinya dituliskan S sama dengan dalam kurung kurawal bilangan genap.